Salah satu kegiatan yang ada di perpus sekolah, terutama di perpus 49, adalah bagaimana bisa memaksimalkan potensi yang ada di perpus ini. Salah satunya nanti kita akan tanya-tanya proses presentasi anak kelas 12 OTKP 2. Hai, saya Windy Purnamasari. Saya Sri Adinda Wijaya. Kami dari 12 OTKP 2 dan kami akan melakukan presentasi bab 15 mengenai kegiatan pemeliharaan dan macam-macam pemeliharaan dari sarana dan prasarana kantor. Dah, gitu doang kocak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Adinda Wijaya dan rekan saya. Dan saya Windy Purnamasari. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan materi dari bab 15 tentang mengenal kegiatan pemeliharaan dan macam-macam pemeliharaan dari sarana dan prasarana kantor. Nah, selanjutnya yang kita akan bahas yang pertama itu adalah kegiatan pemeliharaan yang dibagi menjadi 5 bagian. Nah, yang kedua adalah macam-macam pemeliharaan yang akan dibagi menjadi 9 bagian. Nah, selanjutnya yang pertama yaitu pengertian pemeliharaan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kegiatan pemeliharaan sendiri yaitu berarti kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui apakah barang tersebut sudah rusak atau belum dan dapat menunjang pekerjaan kinerja kerja karyawan. Nah, di sini ada kegiatan pemeliharaan yang dibagi menjadi 5, yaitu ada inspeksi. Inspeksi sendiri yaitu berarti kegiatan pemeliharaan secara rutin maupun berkala yang dilakukan agar barang tidak cepat rusak. Dalam menjamin kelancaran kegiatan operasional kantor. Yang kedua ada teknik. Teknik sendiri merupakan kegiatan percobaan atas barang yang baru diganti maupun barang baru dibeli. Yang ketiga ada produksi. Produksi merupakan pemeliharaan yang sebenarnya seperti merawat dan memperbaiki mesin yang rusak. Kemudian ada administrasi. Administrasi yaitu kegiatan yang berhubungan tentang pencatatan biaya ketika kita melakukan pemeliharaan. Kemudian yang terakhir ada pemeliharaan bangunan. Pemeliharaan bangunan sendiri bertujuan agar barang terjaga kebersihannya dan juga menjamin agar bangunan tersebut tetap terpelihara. Kemudian ada macam-macam pemeliharaan yang dibagi menjadi 9, yaitu yang pertama ada berdasarkan kurun waktu dibagi menjadi 2, ada pemeliharaan secara sehari-hari dan secara berkala. Yang pemeliharaan sehari-hari dilakukan sehari-hari oleh orang yang bertanggung jawab. Contohnya cleaning service yang membersihkan kaca setiap pagi. Kemudian ada pemeliharaan secara berkala yaitu pemeliharaan yang dilakukan pada kurun waktu tertentu. Misalnya membersihkan AC setiap 3 bulan sekali. Kemudian ada berdasarkan jenis barang, yaitu dibagi menjadi 2 lagi, yang barang bergerak dan tidak bergerak. Barang bergerak adalah barang yang dapat dipindahkan dan harus menggunakan pemeliharaan secara berkala maupun setiap hari. Contohnya yaitu ada mobil, motor, dan juga alat elektronik. Kemudian yang kedua ada barang tidak bergerak. Barang tidak bergerak sendiri merupakan barang yang tidak dapat dipindahkan dan harus melakukan pemeliharaan setiap hari agar barang tersebut tidak cepat rusak. Contohnya yaitu memastikan listrik yang sudah tidak dipakai. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya adalah pemeliharaan preventif atau preventive maintenance, yaitu pemeliharaan atau pencegahan yang dilakukan oleh kantor agar alat-alat tidak mengalami kerusakan pada saat digunakan. Nah, selanjutnya yang keempat adalah pemeliharaan prediktif, pemeliharaan korektif atau breakdown maintenance, yaitu pemeliharaan yang dilakukan apabila sebuah peralatan tersebut sudah mengalami kerusakan sehingga tidak dapat beroperasi dengan baik. Selanjutnya adalah pemeliharaan prediktif atau predictive maintenance, yaitu pemeliharaan yang ditujukan untuk mengetahui perubahan kondisi fisik maupun fungsi dari suatu peralatan tersebut. Selanjutnya adalah pemeliharaan pemeliharaan darurat atau emergency maintenance, yaitu pemeliharaan yang harus segera dilakukan apabila peralatan tersebut mengalami kerusakan tidak terduga. Selanjutnya adalah pemeliharaan berjalan atau running maintenance, yaitu pemeliharaan yang dilakukan apabila peralatan tersebut masih dalam keadaan bekerja atau sedang digunakan. Selanjutnya pemeliharaan berhenti atau shutdown maintenance, yaitu pemeliharaan yang dilakukan pada saat peralatan sedang berhenti beroperasi.
Nah, yang terakhir adalah pemeliharaan secara produktif atau proactive maintenance, yaitu pemeliharaan ditujukan untuk mengetahui penyebab permasalahan sehingga dapat melakukan perbaikan apabila ditemukan penyebab permasalahan tersebut. Oke, baik teman-teman, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Tiga. Jangan lupa saksikan video kami. Salam literasi. Oke. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 19 Oktober 2023. Oke, kita tadi sudah melihat aksi dua anak kelas 12 OTKP menyiapkan presentasi di Perpus 49. Punya itu enggak? Persiapan yang matang sebelum kesini? Iya, di rumah. Di rumah. Udah hafalin dulu, coret-coret dulu mau ngomong apa gitu besok, terus tinggal dihafalin. Kaget nggak bakal begini? Banget. Tujuannya apa? Tahu nggak? Enggak. Iya, nanti kan jadi portofolio kalian berdua. Itu yang pertama. Portofolio sekolah. Pertama Perpus 49. Karena kegiatan di Perpus tidak melulu dengan membaca buku. Berdiskusi, menyelesaikan tugas adalah bagian dari hal-hal yang ingin kita bangun supaya semangat literasi itu tidak melulu baca buku, ini gitu. Jadi dengan audio visual daya jangkau atau jelajahnya itu lebih luas, lebih tinggi ya. Semua orang bisa ngeliat kan bahwasanya belajar itu dimana aja bisa dan bisa terinspirasi dengan adanya kalian tadi melakukan presentasi. Ternyata anak-anak pas keren-keren nih kalau ngomong ya, anak-anak TKP juga. Kita akan ketemu lagi dalam video-video lain yang bagus berikutnya. Salam literasi.